Halo, saya Dr. M. Jumpa lagi di Sekolah Kehidupan. Topik kita kali ini adalah Fear of Commitment. Alasan dibalik takut nikah. Halo sahabat Afi. Apakah Anda pernah berjumpa dengan orang yang takut terhadap komitmen? Nyaman dalam berelasi, termasuk relasi romantis. Tetapi begitu ditanya, kapan serius? Kapan rencana nikah? Lalu mulailah dirasakan kegelisahan hebat dan segera mengambil langkah mundur teratur. Apa yang terjadi? Belum matang atau belum dewasa? Mengalami gejala Peter Pan Syndrome? Kita pernah membahas ya tentang Peter Pan Syndrome di episode sebelumnya. Silahkan Anda mengaksesnya. Atau mengalami trauma di masa lalu terkait dengan relasi-relasi sebelumnya yang tidak berjalan baik. Atau trauma karena menyaksikan pernikahan orang tua yang chaos. Atau overthinking akibat cerita-cerita orang terkait kehidupan pernikahan yang menyengsarakan. Ada sebuah jokes yang sadis banget terkait komitmen, terutama pernikahan, bahkan menjadi orang tua. Smart man, smart woman, romance. Oke, baik-baik aja ya. Smart man, dumb woman, affair. Dumb man, smart woman, marriage. Dumb man, dumb woman, pregnancy. Kenapa saya bilang sadis, sahabat Afi? Karena pandangan tentang pernikahan, apalagi peran sebagai orang tua, sangat buruk. Sehingga dikatakan pria bodoh akan memutuskan menikah. Dan pria plus wanita bodoh bahkan mau punya anak. Apakah hal ini yang menyebabkan terjadinya fear of commitment atau dikenal juga sebagai commitment phobia? Mari kita bahas. Sahabat, mari kita kupas. Mengapa terjadi fear of commitment atau commitment phobia? Penyebab pertama adalah Peter Pan Syndrome. Istilah populer bukan diagnosa yang menggambarkan keengganan seseorang bertumbuh dewasa, terutama karena dewasa dikaitkan dengan obligation, dengan tugas, tanggung jawab, beban, dan keseriusan. Pada penyebab pertama ini ditemukan pada lebih banyak pada laki-laki daripada perempuan yang mengalami Peter Pan Syndrome. Sehingga Peter Pan Syndrome, ketika seseorang mengalami Peter Pan Syndrome, dia menjadi fear of commitment atau commitment phobia, maksudnya begitu ya. Dalam hal ini, fear of commitment muncul karena pernikahan dianggap sangat potensial membuat seseorang perlu menempatkan kepentingannya, termasuk kesenangannya, bukan sebagai prioritas utama kalau di dalam pernikahan. Komitmen yang diucapkan, janji yang dibuat akan mengandung tuntutan besar dan keseriusan tingkat tinggi yang sangat menakutkan bagi sebagian orang. Penyebab kedua, trauma. Ya, trauma menjadi hantu dari masa lalu yang mempengaruhi bagaimana seseorang mempersepsikan dan menjalani kehidupannya di masa kini. Kejadiannya sudah di masa lalu, tapi mempengaruhi persepsi dan bagaimana seseorang menilai kehidupannya di masa kini. Penyebab kedua ini ditemukan sebanding, baik pada pria dan wanita sama besarnya, ya. Berbeda dengan Peter Pan Syndrome yang kita bahas sebelumnya. Baik pria dan wanita yang memiliki pengalaman traumatis di masa lalu, khususnya tentang relasi pernikahan, bisa menimbulkan fear of commitment. Misalnya, merasakan berada di dalam keluarga yang relasi perkawinan orang tuanya sangat toksik dan menyiksa. Atau pernah dirinya sendiri menjalin relasi romantis dengan akhir yang tragis dan menakutkan. Pengalaman traumatis yang dialami bisa menimbulkan kecemasan yang tinggi, terutama ketika dihadapkan pada tantangan untuk membuat komitmen jangka panjang seperti pernikahan. Yang ketiga, padang rumput yang lebih hijau menanti ke depan. Ini semacam idealisme, yaitu menanti kandidat atau pasangan hidup yang lebih sempurna, calon pasangan hidup yang lebih sempurna, lebih baik,
lebih ideal yang mungkin akan kita temui di masa depan. Mungkin pasangan yang saat ini sudah lumayan, tidak jelek-jelek banget. Ya kalau dikatakan gimana pasanganmu ya boleh lah ya. Tapi barangkali ada yang lebih baik. Mungkin nanti ke depannya saya akan berjumpa dengan soulmate yang lebih sesuai. Atau ada seseorang yang mungkin lebih sedikit kekurangannya, yang akan lebih membuat aku lebih happy. Kalau salah pilih kan bahaya. Jadi jangan buru-buru memutuskan dan kemudian tidak berani membuat keputusan. Karena tadi, barangkali ke depan ada yang lebih baik. Jadi ketika ditanya pada saat ini, kapan married, kapan nih mau serius, kapan nih mau komitmen yang lebih tinggi gitu ya. Kemudian hal ini menjadi sangat menggelisahkan. Penyebab keempat dari fear of commitment adalah takut gagal. Kalau saya hanya memberikan komitmen kecil, tidak akan terlalu melukai keberhargaan diri saya kalau itu tidak berjalan dengan baik. Tetapi berbeda cerita kalau saya berkomitmen penuh, sudah tulus banget, 100% bersungguh-sungguh, gagal lagi. Bukankah hancur dan sangat menyengsarakan? Pada orang yang mengalami komitmen fobia dengan alasan hal ini, yaitu takut gagal, maka tampilan hubungan dalam relasi yang masih biasa saja sangat menyenangkan dan aman. Jadi kalau relasinya belum mengarah kepada yang serius, masih baru-baru, itu sangat aman, hampir tanpa gejala. Tetapi begitu diajak serius menikah, tiba-tiba muncul 1001 alasan yang membuat dia ragu mengapa harus menikah, dan takut ini dan takut itu, tetapi tanpa dukungan objektif yang berarti. Heart to heart, mari rasakan dan hayati. Bagi sahabat yang merasa bahwa dirinya mengalami fear of commitment, apa yang Anda rasakan? Apa ketakutan Anda terkait komitmen jangka panjang? Apa gejala yang Anda alami saat rasa takut menghampiri Anda? Dan apa dugaan Anda yang menjadi penyebab dari komitmen fobia yang Anda alami? Sahabat, Anda dapat menghayati, merefleksikan, dan mencoba menemukan jawaban dari pertanyaan refleksi ini. Anda dapat menggunakan kolom komentar di bawah ini, atau Anda dapat men-sharingkan secara personal melalui email @familia.indonesia@gmail.com. Saya yang akan membacanya. Sahabat, apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi fear of commitment? Kita menyadari bahwa seseorang bisa saja terhalang dalam pertumbuhannya menjadi pribadi yang semakin dewasa. Bukan kita yang mau, kadang-kadang ada halangan-halangan tanpa kita inginkan gitu ya. Namun demikian kita juga menyadari bahwa orang bisa berubah dan mengembangkan kemampuan mengatasi hambatan-hambatan ini. Mari berproses di dalam diri sendiri dan tentunya dengan dukungan pasangan Anda untuk mengatasi hambatan akibat fear of commitment yang bisa menghambat dalam mencintai dan relasi. Bila Anda membutuhkan bantuan profesional, jangan ragu untuk menghubungi konselor atau psikolog yang bisa mendampingi Anda melalui proses ini. Terima kasih atas kebersamaan kita. Sampai jumpa di sekolah kehidupan berikutnya. Selamat mencintai dan selamat berkarya.